Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vita Farisa Nasution dengan NIM 250906008, mahasiswi program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemerintahan Desa dengan judul Suara yang Hilang di Balik Lapangan Bola. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai pengamat muda tata kelola desa yang akan mengulas sebuah kasus mengenai pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa, hubungan antara kepala desa dan DPD, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Yuk kita simak pembahasannya dan kita bedah bersama kasus suara yang hilang di balik lapangan bola. Nah, menurut teman-teman, mana nih yang lebih penting, membangun stadion mini yang megah atau memperbaiki jembatan yang menjadi akses utama anak-anak ke sekolah? Nah, pertanyaan ini menjadi perdebatan besar di Desa Makmur. Ada seorang kepala desa baru bernama Pak Andi memiliki mimpi besar menjadikannya desa sebagai desa olahraga. Demi mewujudkan ambisi tersebut, sebagian besar dana desa digunakan untuk merenovasi lapangan sepak bola menjadi stadion mini lengkap dengan lampu penerangan. Namun, di balik pembangunan yang terlihat megah itu, ada suara masyarakat yang tidak terdengar. Petani dan ibu-ibu desa sebenarnya mengusulkan perbaikan jembatan yang hampir roboh. Sayangnya, usulan tersebut diabaikan. Akibatnya, ketika hujan deras datang, jembatan benar-benar roboh dan aktivitas warga pun terganggu. Lalu, apakah pembangunan yang megah selalu berarti pembangunan yang tepat? Dan bagaimana seharusnya peran kepala desa di BPD serta masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa? Nah, mari teman-teman kita bahas bersama dalam kasus Desa Makmur ini. Jadi teman-teman, ada dua masalah utama dalam kasus ini. Yang pertama, fungsi BPD tidak dijalankan dengan baik. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi penting, yaitu membahas dan menyepakati kebijakan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, dalam kasus ini, Pak Andi jarang memberikan laporan perkembangan proyek kepada BPD. Bahkan ketika Ketua BPD meminta rincian biaya pembangunan, Pak Andi menganggap hal tersebut tidak penting. Padahal transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama tata kelola pemerintahan desa. Sikap tersebut membuat fungsi pengawasan BPD menjadi terhambat dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang kedua, adapun partisipasi masyarakat yang sangat diabaikan. Dalam musyawarah desa, para petani dan ibu-ibu telah menyampaikan kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu perbaikan jembatan yang menjadi akses utama masyarakat. Namun, Pak Andi justru menutup rapat secara sepihak dan tetap menjalankan keputusannya sendiri. Secara konsep, musyawarah desa merupakan forum partisipatif yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Artinya, setiap aspirasi warga harus didengar, dipertimbangkan, dan dibahas secara terbuka. Ketika usulan masyarakat diabaikan, pembangunan desa menjadi tidak sesuai kebutuhan warga. Hal inilah yang akhirnya terjadi di Desa Makmur tersebut. Stadion hampir selesai dibangun, tetapi jembatan benar-benar roboh dan masyarakat mengalami kesulitan beraktivitas. Menurut saya, ada dua solusi yang dapat dilakukan. Solusi pertama, memperbaiki hubungan antara kepala desa dan BPD. Pak Andi perlu membuka komunikasi yang lebih baik dengan BPD melalui rapat koordinasi rutin dan penyampaian laporan penggunaan anggaran secara transparan. Sebaliknya, BPD juga harus aktif menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan masukan yang konstruktif demi kepentingan masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik, kebijakan desa akan lebih akuntabel dan tidak hanya bergantung pada satu orang saja. Nah, solusi yang kedua, menangani jembatan yang roboh. Pemerintah desa perlu segera mengadakan musyawarah desa darurat yang melibatkan BPD dan masyarakat untuk menentukan langkah prioritasnya. Jika masih terdapat sisa anggaran desa, dana tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan jembatan sementara maupun permanen. Nah, selain itu, pemerintah desa juga dapat mengusulkan bantuan kepada pemerintah kabupaten atau memanfaatkan program penggunaan infrastruktur yang tersedia. Jadi, teman-teman, dari kasus Desa Makmur tersebut, kita perlu belajar bahwa keberhasilan pembangunan desa bukan hanya tentang mewujudkan visi besar seorang pemimpin saja, tetapi juga tentang mendengarkan aspirasi masyarakat, menghargai perbedaan BPD, dan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak. Pemerintahan desa yang baik adalah pemerintahan yang mampu menyeimbangkan ambisi pemimpin dengan kebutuhan nyata rakyatnya. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.